Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari fisika komputasi dari kelompok 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Anissa Febriani, Aska Aryadiva Mahenga, Indah Jevika Nadia. Baiklah, ini adalah bentuk makalah dari tugas akhir kelompok kami dengan judul analisis solusi numerik model gerak roket dengan metode Runkuta dan metode Adam-Basford-Moulton dari kelompok 3. Ini kita membuat kata pengantar lalu daftar isi. Bab satunya pendahuluan. Kemudian bab 2-nya kajian teori. Kemudian bab 3-nya hasil dan pembahasan. Kami buat di sini hasil dan pembahasan. Kemudian bab 4-nya kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lalu lampiran. Di lampiran kami membuat flowchart dan pseudocode dari program kami. Ini dia bentuk tampilannya. Selanjutnya kami akan menampilkan mode jurnal yang telah kami buat. Ini judulnya solusi numerik model gerak roket dengan metode Runkuta dan Adam-Basford-Moulton. Ya, lalu di sini penulis. Ini bentuk pamfletnya. Kemudian kami buat pendahuluan, metodologi penyelesaian masalahnya. Kemudian lalu baru hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan, baru kesimpulan dan saran kami buat. Dan terakhir di sini referensinya. Nah, inilah bentuk dari jurnal kelompok kami dari kelompok 3. Saja dengan judul tugas akhir fisika komputasi kelompok kami, yaitu analisis solusi numerik model gerak roket dengan metode Runkuta, orde keempat, dan metode Adam-Basford-Moulton. Sebelum masuk ke metodenya, saya akan di sini menjelaskan sedikit mengenai tentang roket sendiri. Roket yaitu wahana peluncur yang konfigurasinya terdiri dari beberapa komponen. Nah, seperti yang terlihat dari gambar, di sini tuh ada hidung, badan, dan sirip. Yang diintegrasi merupakan satu kesatuan yang kompak yang biasa digunakan untuk peluncur satelit dan peluru. Seperti gambar yang terlihat di sana itu ada yang mana ada tiga gaya, gaya aksi dan gaya reaksi dengan gaya beratnya. Sementara tentang asas gerak roket sendiri itu terdiri dari persamaan gaya hambat, yang mana diketahui ada gaya hambat, ada rapat massa udara, ada koefisien gaya hambat roket, ada luas penampang, dengan ada kecepatan roket. Di sini kami memakai koefisien gaya hambat roketnya itu nilainya sendiri yaitu 0,009. Lanjut ke definisi metode Runkuta dan metode Adam-Basford-Moulton. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode Runkuta. Nah, di sini metode Runkuta merupakan metode numerik yang memberikan ketelitian hasil lebih besar dan tidak memerlukan turunan dari fungsi yang lebih tinggi. Secara umum, metode Runkuta dapat dituliskan XI tambah 1 sama dengan XI tambah sigma kali TI XI delta X kali delta X. Selanjutnya ada metode Adam-Basford-Moulton, yang mana penggunanya tidak dapat berdiri sendiri. Agar metode ini dapat digunakan, diperlukan data awal sebanyak M buah. Nah, di sini persamaan dapat dilihat ada persamaan metode Runkuta,
Yang mana di sini metode Rengkuta ini nanti akan dicari nilai XI tambah 1-nya. Sebelum untuk mendapatkan nilai XI tambah 1, kita harus terlebih dahulu mencari nilai K1, K2, K3, dan K4-nya. Lalu nanti dengan didapatkan nilai K1, K2, K3, K4 dimasukkan ke dalam nilainya XI tambah 1. Nah, selanjutnya di sini kami memakai metode Rungkota orde keempat dan metode Adam-Basford-Moulton orde 4. Di sini nanti kami akan membandingkan bagaimana grafik yang akan dihasilkan pada metode Rungkota orde keempat dengan metode Adam-Basford-Moulton orde keempat. Di sini kami ingin membuktikan bagaimana kecepatan dan ketinggian roket dengan menggunakan dua metode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu kepada Indah, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kode program dan simulasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang program roket Rangkuta orde 4. Di sini, sebagaimana telah kita ketahui bahwa roket itu adalah sebuah pesawat sejenis sistem populasi yang membawa bahan bakar sendiri dan oksigennya dengan memiliki kecepatan yang tinggi. Dari sini telah kita ketahui bahwa pada saat terbang di udara, roket banyak mengalami gaya hambat yang disebabkan oleh angin yang terjadi pada bagian sirip dan sayap roket itu sendiri. Selain gaya hambat tersebut, gaya gravitasi ini juga menghambat gerakan roket untuk mencapai jarak horizontal, ketinggian, dan kecepatan tertentu. Rumus kecepatan. Kemudian, nah ini adalah bentuk grafik keluaran dari metode Rungkuta orde 4, yaitu grafik keluaran pertamanya itu terlihat di sini bahwa kecepatan terhadap waktu dan ketinggian terhadap waktu. Kecepatan Rungkuta ini terlihat lebih cepat dan terlihat landai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program metode Adam-Basford-Moulton. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa roket itu yang mempengaruhi gaya terbangnya adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi ini mampu memberikan gaya hambatan terhadap kecepatan dan ketinggian dari roket itu sendiri. Di sini kami telah menginput dari massa roket, kemudian gravitasi, kemudian waktu terbang roket dari 0, kemudian gaya roket itu sendiri, kemudian kecepatan roket itu saat jatuh. Di sini deklarasi keadaan pada saat awal roket itu sebelum diluncurkan diketahui waktunya 0, kecepatannya 0, posisi awalnya 0. Kemudian kita masukkan kepada rumus percepatan, yaitu gaya dikurang massa dikali gravitasi per massa. Kemudian kita kolaborasikan ke dalam metode Adam-Basford-Moulton. Seperti yang telah kita ketahui bahwa persamaan umum dari Adam-Basford-Moulton itu sendiri tampak di sini bahwa Y di sini adalah persamaan umumnya. Selanjutnya kami masukkan sama seperti cara pada orde Rungkuta 4 tadi. Kami memasukkan potnya kecepatan terhadap waktu dan ketinggian terhadap waktu. Selanjutnya kami akan coba run. Begini bentuk keluarannya.
Baiklah, ini adalah bentuk keluaran grafik dari metode Adam-Barsford-Malcolm, yaitu kecepatan terhadap waktu dan ketinggian terhadap waktunya. Kelompok 3 ya. Di sini saya akan memulai dari hasil pembahasan. Dari program yang kelompok kami buat, gerakan suatu roket balistik dapat dianggap sebagai gerakan roket dengan lintasan 2 dimensi. Roket yang diteliti adalah roket yang digunakan untuk penelitian atmosfer dengan memiliki beberapa parameter yang akan digunakan dalam perhitungan untuk menyelesaikan model gerak roket. Dalam persamaan itu kami menggunakan persamaan diferensial biasa sebagai berikut, yang jelas ditampilkan sebagai berikut. Lanjut. Nah, dalam program kami ini kami memakai beberapa konstanta tetap yang mewakili massa roket ya sebesar 0,05 gram, percepatan gravitasi bumi sebesar 9,98 meter per sekon, gaya dorong roket sebesar 3.450 Newton, kecepatan jatuh roket sebesar min 20 Newton, koefisien roket sekitar 0,009 dan luas penampang roket sebesar 1,349 dengan radius bumi sebesar 6.371 kali 10 pangkat 3. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, pada gambar 1 terdapat grafik program percepatan roket dengan menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Dari gambar 1 terlihat bahwa kecepatan roket menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 dengan waktu tertentu akan mengalami kenaikan yang signifikan, sementara pada ketinggian grafik menunjukkan kenaikan, tapi dengan bentuk grafik yang landai. Terlihat pada gambar 1 ataupun 2 grafik dengan metode Runge-Kutta Orde 4 dan metode Adam-Barsford-Moulton tidak terlihat perbedaan yang terlalu jelas, tetapi dapat dilihat perbedaannya dengan metode Adam-Barsford-Moulton pada ketinggiannya yang ketinggiannya tidak selalu tinggi. Kesimpulannya adalah yang pertama, sesuai selisih estimasi perhitungan program dengan menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 dan Adam-Barsford, kedua metode ini tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Selisih hasil estimasi antara metode Runge-Kutta Orde 4 dengan metode Adam-Barsford untuk model gerak roket secara keseluruhan hampir sama hasil estimasinya. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat bahwa perbedaan antara kedua metode sangat kecil, sebesar hampir mendekati 0. Hal ini dimungkinkan dari solusi numerik antara Runge-Kutta Orde 4 dan Adam-Barsford hampir sama. Untuk mengetahui metode yang baik antara metode Runge-Kutta Orde 4 dan Adam-Barsford dalam menyelesaikan metode gerak roket tidak dapat ditentukan dikarenakan model gerak roket tidak dapat diselesaikan secara analitik. Hasil simulasi menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 dan Adam-Barsford menunjukkan yang pertama, semakin besar gaya dorong maka jarak horizontal, ketinggian, dan kecepatan yang dicapai roket semakin besar. Yang kedua, semakin besar nilai gaya hambat sirip dan gaya hambat sayap maka jarak horizontal akan semakin besar.
sedangkan ketinggian dan kecepatan dicapai roket semakin kecil. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dari saya sendiri atau dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.